Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas ya, lanjutan dari comment prompt yang kemarin. Oke, kita akan belajar apa? Yuk, kita mulai. Oke, kita belajar batch file ya. Jadi ini seperti janji saya di minggu yang lalu ya, saya sudah bilang kalau minggu ini kita akan latihan ya, membuat sebuah program sederhana menggunakan comment prompt ya. Oke, sebelum kita latihan membuat programnya, kita pelajari dulu ya materi dasar dari batch file ini. Apa itu batch file ya? Ini harusnya BATCH ya. Nanti saya perbaiki aja nggak apa-apa. Jadi batch file ini merupakan serangkaian teks yang berisi perintah untuk selanjutnya dieksekusi oleh command interpreter dengan cara mengeksekusi perintah secara baris demi baris. Jadi nanti pemahamannya, kita akan menulis sebuah perintah ya, mulai dari atas sampai bawah. Nah, nanti akan dibaca satu persatu mulai dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi perintah paling bawah itu tidak akan dibaca sebelum perintah yang atasnya dieksekusi atau dibaca terlebih dahulu. Jadi sistemnya seperti itu ya. Nah, kemudian fungsi batch file itu apa? Jadi untuk ekstensinya sendiri ya, nanti berupa .bat ya. Nanti kita akan membuat sebuah file menggunakan command prompt yang berekstensi .bat ya, seperti ini. Nah ya, kemudian fungsinya apa? Karena ini merupakan serangkaian perintah, pasti bisa digunakan untuk fungsi yang positif dan fungsi yang negatif, begitu ya. Fungsi positifnya adalah ketika kita membuat sebuah file yang berisi fungsi perintah yang digunakan untuk misalkan ada backup, ada tune up, ada program administrator untuk Windows ya, kemudian ada manajemen folder atau file dan lainnya ya. Jadi untuk kepentingan yang digunakan untuk proses di mana komputer itu bisa bekerja dengan baik ya. Dan semua aplikasi pasti ada .bat-nya gitu ya. Kemudian fungsi negatifnya apa? Fungsi negatifnya adalah ketika seseorang membuat sebuah file yang berisi fungsi perintah yang bersifat merusak, mengganggu atau memanipulasi sistem kerja file pada dasarnya gitu ya. Misalnya pembuatan virus atau malware pada komputer. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang virus ya, itu tidak seperti virus yang aslinya gitu ya, bentuknya tidak seperti itu, tapi merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk merusak. Nah, karena sifatnya yang merusak, oleh karena itu disebut sebagai virus ya, atau virus begitu. Ya, sedikit informasi aja biar kalian paham ya. Kemudian perintah dasarnya kita mulai, kalian sambil praktek boleh ya. Ini saya aktifkan dulu CMD-nya. Nah, saya ke D ya. Oke. Fungsi yang pertama adalah title. Jadi title ini digunakan untuk menampilkan judul pada CMD Windows ya. Caranya sebenarnya sangat mudah. Kalian tinggal menuliskan title, perintah title, kemudian kalian tulis perintahnya apa ya, atau judulnya apa. Misalkan belajar batch file. Kalian perhatikan saat perintah ini belum dieksekusi, maka judul dari CMD ini adalah alamat CMD-nya ya, alamat CMD yang kita buka sekarang. Nah, ketika kita mengaktifkan perintah ini, maka yang terjadi adalah akan berubah sesuai dengan apa yang kita tulis di sini, gitu ya. Nah,
Kemudian yang kedua, ada echo ya. Echo ini digunakan untuk menampilkan pesan ke layar. Kamu dapat menggunakan echo off untuk tidak mengaktifkannya. Untuk echo off nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi sebelumnya kita coba dulu yang echo biasa ya, echo on. Nah, kita coba tuliskan echo, kemudian kita isikan ya, misalkan seperti contoh, hai selamat datang. Nah, nanti maka yang akan muncul adalah kalimat hai selamat datang ya. Kemudian kita coba kalau echo off ya, echo off. Mungkin tidak terlalu jelas ya, karena sebenarnya fungsi echo off sendiri digunakan untuk menyembunyikan sintaks-sintaks di bawahnya gitu ya. Jadi misalkan kita nulis dua baris sintaks, berarti nanti kalau baris pertama pakai echo off, berarti nanti baris keduanya tidak akan ditampilkan sintaksnya, begitu ya. Oke, yang ketiga ada pause ya. Kalau pause ini digunakan untuk menunda proses eksekusi program ya. Jadi pause itu digunakan untuk menunda proses eksekusi program batch ya. Misalkan kalian membuat sebuah program di mana kalian tidak menggunakan pause di situ, maka setelah program itu dieksekusi, maka command prompt akan menutup file dengan sendirinya ya. Tapi ketika kalian membuat sebuah program di mana kalian membutuhkan tindakan dari user untuk mengatur kapan akan menutup atau kapan akan lanjut ke fungsi selanjutnya, maka kalian bisa menggunakan pause ya. Contohnya misalkan seperti ini. Saya close ya, lupa, maaf. Ya, saya ulangi aja. Misalkan kita pakai pause langsung aja ya. Untuk pause kita tinggal tuliskan pause tanpa ada pad di belakangnya ya. Kita enter. Nah, nanti akan muncul tulisan press any key continue ya. Kita enter. Nah, baru bisa lanjut. Lalu bagaimana caranya biar ketika kita menuliskan pause tapi kita tidak ingin menuliskan atau muncul tulisan any key to continue ya. Gimana caranya? Caranya adalah kalian menuliskan pause, kemudian di belakang pause kalian tambahkan tanda lebih dari kemudian nol ya. Jadi maksudnya ketika perintah pause dieksekusi maka akan menghasilkan nol atau kosong ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, tidak akan muncul apa-apa. Kemudian kita bisa enter. Nah, itu ya. Itu yang ketiga, pause ya. Yang keempat ada CLS, digunakan untuk membersihkan layar ya. Contohnya tadi saya sudah menuliskan banyak perintah di sini, kemudian saya ingin menghapus atau membersihkan layar di CMD ini. Bagaimana caranya? Kita tulis CLS ya. Nah, langsung bersih, bisa kita menuliskan program yang baru begitu. Yang kelima ada exit. Exit digunakan untuk keluar dari jendela DOS atau command prompt ya. Misalkan di sini kita beri perintah exit, kalau kita eksekusi maka akan menutup CMD yang kita aktifkan ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ke-6, ke-7 dan sampai ke-10 ya. Ini
saya praktekkan langsung aja nanti ketika kita sudah mulai membuat programnya, karena ini saling berhubungan dengan perintah yang lain ya. Misalkan ada tanda titik 2 seperti ini digunakan untuk membuat sebuah label ya. Label itu bisa dipakai jika kalian menginginkan sebuah perulangan ya. Dan ketika mengulangi dimulai dari mana begitu ya. Nanti akan mengulangi ke perintah di bawah label yang sudah kita buat ya. Itu nanti saya praktekkan ketika kita sudah mulai membuat programnya aja ya. Kemudian tanda add ini digunakan untuk menyembunyikan sintaks yang digunakan ya. Ini juga akan saya sampaikan ketika kita sudah membuat program sederhananya. Kemudian ada titik dua kali seperti ini ya. Titik dua. Ini digunakan untuk menambahkan komentar. Nah, komentar pada command prompt ini tidak akan dieksekusi oleh sistem ya. Jadi sistemnya nanti akan skip ya apa yang kita tulis di belakang titik 2 ini ya, atau tanda komentar ini gitu ya. Kemudian yang ke-9 ada go to, digunakan untuk melompat dari suatu sintaks ke label. Nah, jadi tadi ketika saya menjelaskan label di sini bahwa kita bisa melakukan perulangan pada program yang kita buat dengan menggunakan goto ya. Jadi ketika kita menuliskan goto, artinya kita memerintahkan program itu untuk mengulangi. Mulai dari mana? Mulai dari label yang kita buat gitu ya. Kemudian yang ke-10 ada help. Help ini digunakan untuk menampilkan informasi yang terkait dengan perintah yang dimasukkan. Misalkan kita membutuhkan suatu informasi untuk MD ya, kemarin kan MD Mac Directory ya. Nanti kalian tulis help kemudian MD, nanti disitu akan muncul segala informasi yang bisa kalian gunakan untuk menerapkan MD di dalam command prompt ya. Bisa terkait sintaksnya, bisa terkait apa yang dibutuhkan untuk membuat atau untuk mengeksekusi file MD dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Kemudian yang ke-11 ada color ya, atau warna. Nah, color ini bisa kita gunakan untuk memberikan warna pada background dan teksnya, atau dalam istilah Inggrisnya ya background dan foregroundnya ya. Kalau background itu ya layarnya, foreground itu teksnya. Contohnya di sini adalah color C5. Nah, pembacaannya adalah yang depan untuk warna foreground ya, yang belakang untuk warna background ya. Nah, kemudian warnanya apa saja? Kita aktifkan dulu CMD-nya. Nah, untuk mengetahui warnanya kita bisa menggunakan tadi ya, fungsi help kemudian color. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, tadi agak ada sedikit kekeliruan ya. Jadi untuk yang depan ini ternyata backgroundnya dulu ya. Yang depan adalah background ya, yang belakang adalah foreground. Nah, kombinasi warnanya seperti ini ya. Ini mau dijadikan background foreground sama aja. Contohnya color, misalkan saya ingin backgroundnya warna merah ya, berarti saya tulis 4. Kemudian foregroundnya atau teksnya warna misalkan bright white ya, saya tulis F. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, diingat ya, informasi yang sebelumnya keliru. Yang benar adalah color, kemudian yang kita tulis adalah warna untuk backgroundnya ya. Misalkan saya ingin backgroundnya biru ya, biru berarti 1 ya, blue. Kemudian teksnya atau foregroundnya adalah misalkan light red ya, berarti C. Jadi formatnya seperti ini. Nah, kalau kita tulis cuma 1 maka akan berdampak pada foregroundnya saja gitu ya.
Jadi kalau kita cuma nuliskan satu aja di sini, misalkan 6 atau angka berapapun yang ada di sini ya, itu berarti hanya berlaku pada foreground-nya atau teksnya, gitu ya. Apa aja bisa kalian lihat di sini, atau paling gampang kalian tulis tadi seperti yang saya contohkan ya, help kemudian color gitu ya, nanti akan muncul. Nah, sambil diingat-ingat juga boleh ya. Ada angka 0 sampai 9, kemudian A sampai F ya. Nih. Ada black, blue, green, aqua, red, purple, yellow, white, gray, light blue, light green, light aqua, light red, light purple, light yellow, and bright white ya. Nah, ini contohnya. Oke, itu ya. Semoga nggak bingung ya, karena kita belajar jarak jauh. Kita lanjut aja langsung ke praktek ya, biar agak cepet ini. Sambil kalian aktifkan, nanti kita akan belajar ya membuat sebuah program hitung ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita buat ya, kita aktifkan dulu command prompt-nya. Nah, gini ya. Saya mau ke D dulu, biar nanti saya bisa nyimpan di D. Oke, ini biar enak saya clear screen dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita akan mulai membuat programnya. Kita masih memanfaatkan perintah-perintah yang sudah pernah saya ajarkan di materi yang sebelumnya ya. Kita akan membuat sebuah file. Kita buat md dulu aja ya. md misalkan latihan batch file ya. Kita bikin folder namanya latihan batch file. Nah, kemudian kita masuk ke folder tersebut ya, karena nanti saya mau membuat programnya di dalam batch file ya. Nah, oke. Masih ingat kemarin cara membuat filenya seperti apa? Masih ingat nggak? Semoga masih ingat ya. Kalau enggak ya dibuka lagi video yang kemarin, dipelajari lagi gitu ya. Oke, kita pakai copy count ya. Kemudian kita buat nama filenya. Nama filenya misalkan program hitung gitu ya. Program hitung, ekstensinya apa? Jadi di awal udah dijelasin apa ya? Lupa ya. Oke, kalau lupa silakan kembali ke awal lagi ya, dilihat kira-kira apa. Oke, kita pakai file namanya bat ya, cat seperti ini ya. Kita enter, kemudian kita tuliskan programnya. Kita awali dengan add, kemudian echo off ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika nanti aplikasi ini diaktifkan, maka sintaks-sintaks yang kita tulis tidak ikut ditampilkan gitu ya. Fungsinya itu ya. Yang kedua ada, kita kasih judulnya dulu ya, title belajar berhitung. Nah, sudah. Kemudian biar bagus mungkin kita kasih ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita kasih echo, kemudian kita kasih tanda sama dengan seperti itu aja ya, biar cantik aja ya. Kemudian kita kasih apa ya, ke warna dulu mungkin ya. Warnanya saya pengen seperti ini ya. Kalau seperti ini 6 ya. Atau mungkin warna yang lain boleh, silahkan dicoba. Misalkan tadi ya 4 sama F ya, 4F berarti merah sama putih ya.
bright white red sama bright white, boleh, nggak apa-apa. Silakan nanti kalian juga bisa berkreasi ya, mau warnanya seperti apa, boleh aja. Yang penting ada di situ ya, jangan asal nulis huruf atau angka karena ya tidak akan dibaca gitu kan. Oke, kita tulis echo lagi ya biar nanti, oh jangan echo ya, nanti kan double jadinya nih. Ini aja judulnya ya, misalkan mari belajar berhitung. Nah, baru nanti echo. Nah ini baru bagus ya. Jadi nanti mari belajar berhitungnya di dalam ini ya. Itu. Di dalam tanda sama dengannya ini loh ya. Jadi nanti kayak bikin kotakan kayak gitu. Oke, kemudian saya pengen nanti ketika program ini aktif akan menanyakan siapa yang menggunakan program ini ya. Jadi kita bisa masukkan perintah set ya, kemudian /p ya. Jadi set/p ini digunakan untuk membuat atau merekam input yang dimasukkan oleh user ya. Nah, kita kasih variabel nama ya. Kalian boleh ganti yang lainnya, misalkan jeneng itu juga boleh, nggak apa-apa. Ini kan variabel ya, tapi nanti untuk memanggil perintah ini kalian juga harus menggunakan variabel yang sama gitu ya. Jadi misalkan di sini nama, nanti saya panggil menggunakan variabel nama. Kalau saya ganti di sini misalkan jeneng ya, jeneng. Nah, nanti berarti kalian juga memanggilnya menggunakan variabel jeneng gitu ya. Saya pakai nama aja biar lebih universal ya. Nama, kemudian kita masukkan tanda petik, kita tuliskan masukkan namamu. Nah, tanda petik di sini maksudnya untuk memberitahu bahwa itu harus ditampilkan berupa teks ya, berupa teks. Jadi nanti yang muncul adalah teks masukkan namamu, kemudian di belakangnya kalian harus memasukkan inputnya apa, misalkan seperti ini ya, namanya siapa. Nah, nanti input yang dimasukkan di sini akan direkam dengan sebagai variabel nama, di mana variabel nama nanti akan dipanggil di echo yang selanjutnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini biar sama kayak contoh ya. Kita tulis echo, jangan lupa untuk menampilkan sebuah sintak atau teks ya. Kita gunakan echo, kemudian hai. Nah, kita panggil variabel namanya ini ya. Variabel namanya ini kita gunakan tanda persen, nama persen ya. Jadi persen, nama persen ya. Kemudian saya lanjutkan dulu, selamat datang. Ini ya. Jadi nanti yang terjadi adalah ketika user memasukkan nama di sini di variabel nama, maka akan dipanggil ulang oleh variabel nama di sini, gitu ya. Artinya apa? Artinya nanti kalau kalian merubah nama ini menggunakan variabel yang lain, misalkan jeneng tadi ya, berarti nanti di sini kalian juga harus menuliskannya persen jeneng persen, gitu ya. Oke, kalau sudah paham kita masuk ke echo. Nah, untuk menampilkan seperti ini ya, kalian bisa tulis echo, tekan tombol enter untuk lanjut. Nah, saya sambil ngikutin ini ya, jadi nanti sesuai dengan hasilnya. Kalau sudah, kita masukkan pause ya. Pause tujuannya apa? Tujuannya adalah biar ketika ucapan hai selamat datang ini muncul, tidak langsung menuju ke perhitungannya
gitu ya. Jadi nanti masukkan nama dulu, muncul namanya, kemudian kita diminta untuk menekan enter kalau kita pengen lanjut untuk melakukan penghitungan gitu ya. Nah, jangan lupa kita kasih 0 ya, biar nanti press any key dan sebagainya tidak muncul. Yang muncul adalah echo, tekan tombol enter gitu ya, biar seragam semuanya menekan tombol enter untuk mulai. Enter, kemudian kita echo lagi biar sama, ada garis seperti ininya ya, kita kasih tanda minus kayak segini aja. Kemudian baru kita masukkan labelnya. Nah, label ini digunakan kalau bahasa Jawanya itu ancer-ancer ya, ancer-ancer ketika kita ingin mengulangi perhitungan yang sama gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika kita sudah menuliskan goto-nya ya. Nah, untuk label ini ya, untuk label ini kalian nggak harus pakai nama ulangi sih ya, jadi bisa pakai yang lain, misalkan balik gitu juga boleh ya, nggak apa-apa. Tapi di sini biar lagi-lagi biar universal, biar general ya, kita kasih pakai nama ulangi ya. Kemudian kita set lagi P, masih ingat ya set P buat apa? Untuk merekam input dari user. Kita pakai variabel X, misalkan bilangan pertama ya. Kemudian set P Y ya, bilangan kedua. Ini ya. Oke. Nah, kemudian ada set P lagi, set. Nah, untuk variabelnya saya ulangi lagi, nggak harus X, Y, Z ya, kalian bisa A, B, C, C, D, E, atau misalkan bil 1, bil 2, bil 3. Nah, untuk variabel ini hanya boleh menggunakan teks ya, teks atau angka sebagai teks. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan ya tadi bil 1, di sini kan ada angka 1, tapi karena sebagai teks maka tetap dibaca sebagai variabel. Kalian jangan menuliskan angka ya, misalkan 1 sama dengan itu, enggak ya. Jadi angka di sini akan dibaca sebagai angka ya, makanya tidak boleh ya. Yang boleh itu angka sebagai huruf atau teks ya, seperti ini misalkan. Ini saya kasih Z aja ya biar gampang. Kemudian lambang hitung ini untuk kali ya, asterisk untuk kali, plus penjumlahan, min, pengurangan, dan slash untuk pembagian ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ada garis lagi, berarti kita masukkan echo kelebihan 1. Nah, sudah. Kemudian di bawahnya ada hasil perhitungan yang ada di sini. Nah, kita masukkan set lagi ya, set A. A itu maksudnya aritmetik ya. Kalau set P tadi digunakan untuk menyimpan input yang dimasukkan oleh user, kalau set A nanti digunakan untuk dalam tanda kutip mempersiapkan perhitungan yang terjadi pada input yang dimasukkan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jumlah, nah kita kasih variabel JML sama dengan X, Z, Y gitu ya. Persen X, kemudian tanda lambang hitungnya ada di Z, kemudian tanda Y ya, variabel Y. Nah, jadi JML ini kita kasih petik karena ini merupakan teks ya. Dan sementara X, Y, Z di sini merupakan variabel. Untuk membedakan antara
huruf sebagai variabel dan huruf sebagai teks, maka kita gunakan tanda petik 2 seperti ini ya. Jadi nanti yang dibaca oleh programnya adalah JML ini sebagai teks ya. Jadi JML ini sebagai teks, kemudian X, Z, dan Y ini sebagai variabel ya. Kalau sudah, kita masukkan echo jumlah ya. Nah, kita masukkan JML. Jadi nanti kalau kalian menuliskan variabel di sini misalkan jumlah JUML AH gitu ya, berarti kalian juga memasukkan variabel yang sama di sini. Jadi sama lah ya, kayak yang saya jelaskan di atas tadi ya, sama. Kemudian kalau sudah, ke echo lagi, kok titik sih. Nah, ini maksud saya biar sama kayak contoh ini ya. Nah, kemudian kita masukkan echo, kan tombol enter untuk mulai berhitung lagi. Nah, kemudian pause 0 gitu ya. Jadi artinya ketika ini selesai ya, kalau tanpa pause nanti programnya akan tertutup secara otomatis gitu ya. Oleh karena itu kita tambahi pause di sini dan kita masukkan 0 ya. Jadi sudah saya jelaskan di atas kenapa seperti itu ya. Silakan dicek lagi. Kemudian setelah itu kita masukkan CLS ya. Biar apa? Biar nanti setelah user menekan tombol enter ya, dimana dia berarti menginginkan untuk mengulangi perhitungan itu lagi, maka nanti hasil perhitungan sebelumnya akan dibersihkan gitu ya. Jadi halamannya kosong lagi gitu ya. Kemudian kita tambahi echo lagi, misalkan yuk kita berhitung lagi. Nah, ini opsional aja ya sebenarnya. Kalau ini saya tambahi, tujuannya apa? Biar nanti ketika halaman ini kosong ya, nanti akan muncul tulisan ini. Yuk, input namanya siapa, kita berhitung lagi gitu ya. Jadi nanti lebih bagus aja gitu ya. Dan kita tambahin echo tanda ini, tanda garis seperti ini ya. Ini agak panjang aja. Nah, terakhir baru ke go to ulangi. Kenapa ulangi? Karena di sini saya membuat labelnya dengan nama ulangi ya. Kalau kalian membuat labelnya dengan kata balik misalkan ya, berarti nanti go to di sini diakhiri dengan kata balik. Nanti pembacaan programnya bagaimana? Jadi dari awal ya, echo off ini akan menonaktifkan tampilan dari sintaks yang kita tulis. Jadi nanti yang akan muncul ya cuma hasil eksekusinya aja ya. Jadi kayak gini misalkan. Kalau tanpa echo off ya, nanti akan muncul misalkan D.2 garis miring, nanti perintahnya apa gitu. Jadi nggak bersih seperti ini gitu ya. Kemudian title ini untuk merubah judul dari command prompt-nya sendiri ya. Kalau ini kan masih seperti ini aplikasi atau masih alamat ya, alamat dari CMDX-nya ini sendiri ya di sini. Nah, kalau kita pakai title, maka nanti yang akan muncul adalah teks yang kita tulis di belakang perintah title gitu ya. Echo yang ini nggak perlu saya jelaskan karena cuma membuat seperti ini ya. Kemudian color 4F nanti untuk memberikan warna, silahkan kalian cek lagi, boleh pakai help color ya. Kemudian kalian bisa berkreasi menggunakan warna yang kalian suka. Kemudian echo mari belajar berhitung ya, ini saya buat biar sama seperti ini ya. Kemudian echo ini ya sama ya seperti ini. Nah, set garis miring P ya, atau set/P
perintah ini digunakan untuk menyimpan input yang dimasukkan atau diketikkan oleh user ya, apapun itu, boleh angka, boleh teks ya. Kemudian diikuti dengan variabel nama untuk pengenalannya ya. Kemudian diisi teksnya apa. Nanti pemanggilannya kalian menggunakan persen ya. Jadi variabel ini dipanggil lagi dengan diapit 2% seperti ini ya. Persen nama persen. Dan ini boleh diganti dengan yang lain, misalkan jeneng, misalkan cuma huruf A gitu ya. Tapi diingat, variabel tidak boleh hanya berupa angka ya. Angka sebagai angka ya, misalkan 1 sama dengan itu nggak boleh, 10 sama dengan itu nggak boleh ya. Tapi kalau nama kemudian ada angka 1, nama 1 gitu ya, nah itu baru boleh. Misalkan nama 1, nama 2, nama 3, nah itu baru boleh ya. Kemudian pause null ya, kalau cuma pause aja. Kalau secara fungsi sebenarnya pause itu ya biar itu tadi program selesai dieksekusi, tidak langsung menutup tapi menunggu eksekusi dari usernya ya, user mau menutup atau enggak, atau mau lanjut atau enggak gitu ya. Nah, null di sini ya, null ini digunakan untuk menyimpan ya atau menyembunyikan teks yang nanti akan dimunculkan oleh perintah pause ya. Kalau tanpa null nanti yang akan muncul adalah tulisan press any key to continue gitu ya. Nah, kita gunakan null biar teks itu tidak muncul, tapi kita ganti dengan teks yang kita inginkan dengan menambahkan echo teksnya apa di atas perintah pause gitu ya. Ini nggak perlu saya jelaskan, sama. Jadi intinya echo itu untuk menampilkan satu teks lah ya pada layar CMD-nya nanti. Oke. Kemudian label. Nah, label ini digunakan seperti yang saya bilang ya, dipakai untuk ancer-ancer ya, pengulangan dari suatu perhitungan ya. Jadi kalau kita baca berarti misalkan setelah selesai semuanya ya, kita diminta untuk mengulangi. Jadi kita akan mulai prosesnya dari sini ya, diulangi lagi ya, dan seterusnya sampai nanti ya. Kalau kita mau ulangi lagi, tekan enter lagi gitu kan, naik lagi dan seterusnya ya, akan terus berulang seperti itu. Nah, ini fungsi label dan goto ya. Label untuk sebagai penanda atau ancer-ancernya diulangi dari mana nih? Oh, dari sini gitu ya. Nah, berarti yang diulangi yang mulai dari perintah di bawah label ulangi. Kalau label ulangi ini kita kasih di atas sendiri setelah echo off ya bisa. Berarti nanti ketika kita selesai menghitung, kita tekan enter atau tombol apapun, akan kembali dari atas lagi. Nanti akan muncul lagi mari berhitung gitu ya, dan seterusnya. Tapi di sini tidak saya lakukan biar langsung ke perhitungannya aja ya. Nanti saya tambahin cuma di bagian sini aja. Gitu ya. Kemudian yang belum ada set A ya. Set A ini digunakan untuk menyimpan atau melakukan proses aritmatik ya, atau perhitungan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti kalau di sini kalian ganti misalkan jadi A, B, C, jadi diperhatikan ya. X itu mewakili bilangan pertama, Z mewakili lambang hitungnya, dan Y mewakili bilangan kedua. Jadi jangan sampai kebalik. Misalkan di sini X, Y, Z, kalian tulis juga X, Y, Z. Salah ya. Jadi urutannya adalah bilangan pertama, lambang hitung, bilangan kedua. Kalau kalian ganti jadi A, B, C, berarti apa di sini? Coba apa? Ya, betul ya. Jadi A, C, dan B gitu ya. Atau yang lainnya silakan nanti buat sendiri lah ya. Kemudian nanti jumlahnya dipanggil ya, sesuai ya, disesuaikan. Kemudian setelah selesai ditanya lagi mau berhitung lagi atau enggak ya. Kalau iya tekan enter, maka di sini akan memanggil ribet amat ya. Clear screen. Nah, ya, clear screen. Oke. Nanti akan memanggil clear screen ya. Naik ke atas atau dibersihkan, dihilangkan, nanti akan naik
ke atas lagi nama akan muncul echonya ya dan sebagainya, kemudian baru perhitungannya. Nah gitu ya. Ini kita coba eksekusi. Kita tekan enter, Ctrl Z jangan lupa, enter, maka akan tercopy. Kemudian kita panggil, nah, namanya tadi apa? Namanya program hitung bat ya. Oke, kita panggil program hitung bat. Nah, di sini di bawah ya. Masukkan namamu ya. Misalkan Arif. Nah, hai Arif, selamat datang. Tekan tombol enter. Nah, kita tekan tombol enter. Bilangan pertamanya misalkan 6. Enter. Bilangan keduanya misalkan 9. Enter, kita mau kalikan ya. Enter, nanti hasilnya sekian. Kemudian ditanya, tekan tombol enter untuk mulai berhitung lagi. Oke, tekan tombol enter. Nah, nanti jadi seperti ini. Kenapa? Karena ada clear screen tadi ya. Ya, misalkan 5 ditambah. Nah, seperti ini. Dan kita tekan enter. Nah, begitu terus ya, karena ada clear screen tadi. Oke, cukup segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat, kalian bisa mempelajarinya, dan siapa tahu dari sini kalian bisa tertarik ya untuk latihan pemrograman, sehingga muncul bibit-bibit pemrograman yang baru gitu ya. Gitu, oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.